Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menenangkan diri kita sejenak dan kita juga mempersiapkan diri dengan mengecek apakah handphone kita sudah dimatikan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan tenang. Terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 90. Kita bangkit berdiri, pujian nomor 90, lagu Natal. Kita akan menyanyikan Dengar Malaikat Nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Bersama ke Bethlehem melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah juru selamat manusia. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Mari kita tetap bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di surga, termulialah namamu, karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, dan Allah yang baik untuk kami semua.
Kami bersyukur dan bersukacita ya Bapa untuk hari perhentian yang Kau telah tetapkan dan telah Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga pada hari ini yang Engkau khususkan kami bisa datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk hari-hari yang lalu, di mana Engkau juga menyertai kami, dalam kesehatan kami, dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, penyertaan dan kebaikan yang Kau berikan. Dan kami ingin sekarang datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau terlebih dahulu menyucikan dan menguduskan kami, sehingga Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, baik dari pikiran kami yang jahat, perkataan kami, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena melalui darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kami akan dihapuskan. Dan kami ingin datang, kiranya Engkau yang tolong, sehingga jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya Engkau sertai. Dan Engkau juga menerima segala item dan bagian dari penyembahan kami pada hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dan baca bertanggapan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang pertama, tolong ditanggapi dengan ayat kedua, dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-7. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak untuk kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai ke sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak yang itu dibuatnya sama-sama. Lalu katanya,
ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mewartakan firman Tuhan. Dan sebagai respon untuk firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian 133. Pujian 133, karena Dia hidup. 133. Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap gang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat yang seperti ditera di buletin gereja. Dan yang pertama, kita terus bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan karena kita terus dituntun walau dalam kondisi dunia yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini, di mana kita bisa tetap berkebaktian di rumah kita masing-masing. Kita memohon supaya Tuhan terus melindungi kita semua dan menuntun semua kepala keluarga bisa memimpin kebaktian di rumah masing-masing dan mengajak seluruh keluarga untuk menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk poin yang kedua, bahwa kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda atau orang-orang yang berusia di bawah 60 tahun bisa datang beribadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di Kubur Raya, dan mengundang semua orang yang berusia di bawah 60 tahun dan tidak sakit bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur salah satu pelayanan lagi, yaitu pelayanan anak-anak, juga Tuhan telah pimpin sampai saat ini, sehingga channel gereja sudah menyediakan banyak sekali video anak-anak yang bisa diputarkan untuk anak-anak.
Dan setiap minggu ada video baru yang diupdate dan diupload, sehingga bisa tolong kita kepala keluarga bisa memutarkan, dan kita semua yang lebih tua bisa juga memutarkan untuk adik-adik kita. Sekian Warta Gereja hari ini. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan. Dan kita akan menyanyikan pujian 229. Pujian 229, dan Saudari Stefani akan membawakan kantong persembahan. 229. Tuhan, pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Bait ketiga kita bangkit berdiri. Tuhan, pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Mari kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sekali lagi bersyukur karena seperti Engkau telah memimpin hidup kami, Kau juga telah memimpin ibadah kami sampai pertengahan ini. Dan di pertengahan ini kami ingin memberikan persembahan, yaitu berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, dan kiranya Engkau berkati setiap tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Dan kiranya Engkau juga memakai uang ini, sehingga uang ini bisa menjadi membawa kemuliaan bagi nama-Mu di gereja kami ini. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Peter Yoksan. Dan hari ini kita akan membahas mujizat di Perjanjian Lama, yaitu masih mujizat yang dilakukan melalui Elisa, Nabi Elisa. Dan tema hari ini adalah kapak yang timbul mengapung pada hamba-Nya Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita kembali membuka kitab suci dari Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja 6 ayat 6 dan 7 kita baca secara serentak. Kita mulai. Tetapi berkatalah abdi Allah,
kemana jatuhnya. Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, pada malam ini kami kembali berterima kasih karena di ruang atas ini, di lantai 3, kami kembali dapat berkebaktian, matahari terbenam, kami dapat memuji Engkau, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa atas hidup kami, sehingga kuasa-Mu yang dinyatakan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami dapat memberkati bukan hanya diri kami, tapi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Elisa itu disebut sebagai manusia mujizat. Karena kalau kita lihat dari kehidupan Elisa yang dicatat dalam kitab Raja-Raja, itu 32 kali dia melakukan mujizat. Pendahulunya adalah Elia, itu 16 kali melakukan mujizat. Nah, mujizat yang dilakukan Elisa ada 2 macam. Yang pertama, dia melakukan seperti yang tadi. Ya, kapak itu besi, bisa berenang kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kapak itu kalau kita belajar dari ilmu fisika, berat jenis besi, ya tadi saya sempat periksa, itu berat jenis besi itu sekitar 9 kilogram, ya, ataupun 9 gram per cc. Yang paling berat logam itu emas, ya 19. Nah, kalau kita lihat ya seperti yang saya pakai ini perak, itu di atas ya, 11. Jadi berat jenis, kalau air berat jenisnya 1. Kalau yang lebih besar dari 1 berat jenisnya, kita belajar di sekolah dasar, itu bendanya akan tenggelam. Kalau berat jenisnya 1, dia akan melayang. Jadi kapak yang terbuat dari besi, itu pasti tenggelam. Karena berat jenis dari besi itu 9. Nah, mujizat yang dilakukan oleh Elisa ada 2 macam, seperti tadi, demonstrasi suatu kekuatan yang melebihi ya alam, yang disebut dengan supranatural. Ya, secara akal sehat itu nggak mungkin dibuktikan di laboratorium. Ya, besi bisa dibuat menjadi mengapung ataupun dapat berenang. Ini adalah ada kuasa yang melebihi hukum alam. Nah, kita akan pelajari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu kata-kata nubuat yang dikatakan oleh Nabi itu terjadi. Seperti Elia mengatakan, akan tidak ada hujan. Maka tidak ada hujan. Ya, kata-kata itu yang disampaikan itu terjadi. Jadi 2 macam mujizat. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, hanya kitab suci ini yang mencatat tentang mujizat. Karena yang dapat melakukan mujizat hanyalah Allah. Elia, Elisa hanyalah agen. Nah, Tuhan meminta Elia, Elisa melakukan mujizat. Mereka lakukan persis yang dikatakan Tuhan, dan terjadilah apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, sekarang orang seringkali mengatakan mujizat, mujizat, mujizat. Sembuh dari flu saja mujizat. Padahal dia hanya minum Panadol, itu bukan mujizat, itu namanya providensi. Allah memelihara ya, bukan mujizat ya. Jangan sembarangan kita menggunakan kata mujizat. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ada 4 zaman mujizat. Ya, 3 zaman sudah berlalu. Zamannya Musa, Yosua. Karena dengan mujizat-mujizat, mereka akan katakan kepada Mesir dan orang di sekitar situ bahwa Allah yang sejati adalah Yehova. Dan patung-patung yang disembah itu bukan Allah. Itu zamannya Musa, Yosua. Nah, zamannya Elia, Elisa, itu karena bangsa Israel sudah menyembah patung dan menamakan patungnya sebagai Yehova.
Ya, seperti zaman sekarang, gereja Roma Katolik, mereka menyembah patung kan, dan tetap menyebut nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, seperti itu Tuhan mengirim dua hambanya, yaitu Elia dan Elisa. Elia 16 kali melakukan mujizat, Elisa 2 kali lipat, 32 kali. Kemudian di zamannya Tuhan Yesus, kita sudah belajar, ada 40 mujizat yang dicatat di 4 Injil. Didahului dengan kelahiran Yesus itu mujizat, kalau perawan bisa mengandung itu mujizat. Kemudian Yesus bangkit dari kematian, itu juga mujizat. Nah, di antara kedua itu ada 38 kali mujizat yang dilakukan Yesus. Kalau kita analisa mujizat Tuhan Yesus itu mengatasi 7 aspek kehidupan. BAB, RR, dan FF. B, benda mati, yaitu air dibuat jadi anggur. A, alam. Badai mengamuk, Tuhan Yesus tenangkan. B, nah badan manusia. Hampir 20 kali Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, mulai dari penyakit kulit sampai ya, orang yang buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian RR, roh-roh jahat diusir Tuhan Yesus. Kemudian roh manusia yang sudah meninggalkan tubuh manusia, yang mati. Ada yang baru mati, putri Yairus, Tuhan Yesus suruh rohnya kembali dari surga ya, kembali ke tubuh orang itu. Kemudian seorang janda yang punya 1 putra yang sudah mati beberapa jam karena mereka langsung mengubur ya sampai di luar kota, Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian. Kemudian Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan. Jadi roh jahat taat pada Yesus, roh manusia pun taat pada Yesus. Yang terakhir itu adalah fauna. Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan sampai 2 kapal hampir tenggelam dan pukat mereka tuh koyak ya, diterobos oleh ikan. Kemudian flora, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi BAB, RR, FF, 7 aspek, semua aspek kehidupan, baik yang nampak, yang tidak nampak, roh manusia, roh jahat, tunduk kepada Yesus. Nah, zamannya Elia Elisa, zamannya Yesus dan para rasul. Nah, kenapa para rasul diberi otoritas melakukan mujizat? Kalau kamu baca ya di dalam Injil Markus pasal yang terakhir, mereka harus pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, mendirikan gereja perjanjian baru, dan rasul hanya 12 orang, dan orang yang diangkat jadi rasul oleh Yesus diberi kuasa melakukan mujizat seperti Petrus. Petrus itu kalau dia lewat, bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Rasul Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Petrus pernah membangkitkan orang mati, yaitu Dorcas. Kemudian Paulus juga, Eutikus yang jatuh dari lantai 3, mati, dibangkitkan oleh Allah melalui Rasul Paulus. Karena para rasul ini tugasnya 2, mendirikan gereja-gereja perjanjian baru dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang kedua, menulis kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Padahal mereka semua rasul itu orang Yahudi. Mereka menggunakan bahasa Yunani. Nah, kemudian 3 zaman ini sudah berlalu. Kalau zaman sekarang bukan lagi zaman mujizat. Tidak ada lagi seorang hamba Tuhan mengatakan, saya punya kuasa melakukan mujizat, datang di kebaktian dan doakan kamu ada kesembuhan ilahi. Saya baru dikirimi video, ada orang Kristen, mereka mengusir setan, jadi berkali-kali, keluar, 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 keluar gitu loh. Kalau Yesus tuh ada nggak dia bilang, keluar, keluar, keluar setan, keluar, keluar, 20 kali baru keluar setannya, enggak kan? Itu namanya palsu apa? Palsu ya. Di antara ya Tuhan Yesus dengan Wahyu 11 ya, tidak ada lagi zaman mujizat. Tapi bukan berarti tidak ada mujizat terjadi, ada ya. Kalau mujizat sekarang bisa terjadi, itu Tuhan langsung turun tangan, nggak perlu lewat agen. Nah, kita lihat di sini agen yang dipakai oleh Tuhan ya sudah 3 zaman: Musa, Yosua, Elia, Elisa, Tuhan Yesus dan para rasul. Dan nanti kalau kamu baca Wahyu 11, itu ada 2 lagi hamba Tuhan yang diberi kuasa melakukan mujizat, yaitu siapa? Musa dan Elia. Nah, sekarang kita mau belajar
dari Raja-Raja kedua pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa. Jadi di sini kenapa ada rombongan nabi? Karena ada sekolah Alkitab zaman dulu. Elisa itu adalah seorang nabi dan dia punya banyak murid, dan diperkirakan sekolah Alkitab ini bukan hanya satu tempat, yang ini ada dekat dengan sungai Yordan. Mereka berkata kepada Elisa, cobalah lihat ya, asrama kami di dekatmu ini sudah terlalu sesak untuk kami. Jadi kondisi ini sangat menyenangkan karena ada sekolah Alkitab. Kalau asramanya sesak berarti banyak murid ya. Jadi kita berdoa supaya sekolah Alkitab kita juga Tuhan akan kirimkan murid untuk belajar. Nah, kemudian mereka berkata, tempatnya sudah sesak. Kemudian mereka memberikan usul kepada Elisa, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing kami mengambil satu balok ya, satu kayu dari sana, jadi di sungai Yordan, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jadi begini ya, sungai Yordan, saya pernah ya ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu arusnya kalau tidak pasang, tidak terlalu deras. Dan saya perhatikan di pinggir sungai Yordan, kalau pohon tumbuh di tepi sungai, pasti pohonnya besar. Ya, kalau kamu lihat ada parit ya, di Indonesia banyak parit, Kalimantan Barat, Pontianak. Kamu lihat kalau ada pohon nangka, ya tumbuh di pinggir sungai, pohon nangka itu akan banyak buah. Karena dialiri oleh air seperti Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, pohon di tepi sungai Yordan yang saya amati, itu banyak pohon eukaliptus. Karena dulu kami pernah menanam pohon eukaliptus untuk dibuat jadi kertas ya. Kebanyakan memang akasia. Eukaliptus, besar-besar loh pohonnya. Jadi mereka ini mau pergi menebang pohon untuk membuat asrama. Itu mereka lakukan karena mereka itu punya problem tempat tinggal. Dan mereka ini tidak punya uang untuk membeli kayu. Kalau orang Kristen itu miskin ya, kamu jangan khawatir. Memang ini pengalaman-pengalaman di Alkitab. Walaupun orang miskin ada keperluan, Tuhan akan buka jalan. Jadi Tuhan membuka jalan dengan ya mereka dibuka pikirannya. Ya walaupun ya asrama mereka tak cukup karena mereka dekat sungai Yordan dan mereka melihat banyak pohon boleh ditebang. Ya kalau zaman sekarang kita nggak boleh sembarang tebang pohon ya di hutan ya, bisa ditangkap polisi hutan ya, harus dapat izin ya dari dinas kehutanan baru boleh tebang pohon. Nah waktu itu mereka pergi menebang, Elisa sebagai pimpinan mereka juga mengizinkan. Ini juga membuktikan bahwa di sebuah pelayanan harus ada banyak orang yang melayani, baru pelayanan bisa maju. Kemudian juga ada pemimpin. Mereka minta izin dulu dengan Elisa. Berarti Elisa itu pimpinan di situ, ya. Kalau bukan dia sendiri, mungkin beberapa orang. Dan Elisa bilang, boleh, pergilah, ya. Karena usul ini baik. Kita juga berdoa bahwa usul-usul yang baik bisa datang dari jemaat, ya, bukan hanya dari ya, para pemimpin. Ya. Kalau ada yang mengusul baik, kita bisa laksanakan. Dan Elisa ini mengatakan, pergilah. Lalu berkatalah orang itu, silakan ikutlah dengan kami hamba-hambamu. Jadi mereka mengatakan kami ini seperti asisten kamu loh. Jadi Elisa itu dianggap sebagai pimpinan mereka. Jawabnya baiklah, aku akan ikut. Jadi mereka bukan hanya pergi menebang pohon. Jadi Elisa juga pergi melihat ya anak-anak muda ini yang menebang pohon. Ya, kita tidak tahu usia Elisa itu berapa tahun. Jadi orang-orang yang belajar itu pasti masih muda kan? Pasti masih punya kekuatan. Mereka pergi menebang pohon. Dan ini mengatakan pada kita bahwa bukan hanya satu orang bekerja cukup. Mereka mengajak pimpinan mereka melihat kerja mereka dan mereka semua mau bekerja. Jadi kalau kita di sini juga jangan hanya para full timer saja yang bekerja. Kalian juga harus bekerja melayani baru gerejanya bisa maju. Kalau anggota gereja hanya datang kebaktian, hanya duduk, ya kursi tempat kamu duduk itu hangat waktu kamu duduki. Begitu kamu angkat ya kaki dari ruangan ini, kursinya jadi dingin lagi.
Jadi kamu harus bawa apa? Kursi itu bisa jadi dingin, tapi lubuk jantung kamu jangan dingin. Begitu kamu meninggalkan tempat kebaktian ini, kamu berdoa, Tuhan, apa yang ingin aku lakukan? Kasih tahu saya mau kerjakan. Jadi waktu mereka pergi ke Sungai Yordan, mereka menebang pohon-pohon, ya. Dalam bayangan saya mereka menebang pohon eukaliptus, ya. Pohon eukaliptus itu daunnya adalah menghasilkan apa, tahu nggak? Minyak kayu putih. Minyak apa? Kayu putih, ya. Kalau eukaliptus kamu petik itu rasanya ya minyak kayu putih. Jadi waktu mereka menebang, ayat 5, terjadilah ketika orang sedang menebang pohon, ya satu batang, jatuhlah mata kapak itu, tadi saya katakan terbuat dari besi, ke dalam air Sungai Yordan. Jadi kita kalau melihat masalah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri saya jalan untuk melewati masalah ini. Dan jangan sampai menunggu sesuatu baru kita mengatakan kalau sudah ada ini dan itu baru saya mau kerja. Ternyata mereka tidak punya kapak pun, mereka pinjam, mereka bawa kapak-kapak yang ada untuk menebang pohon. Pada zaman itu besi adalah barang langka. Kalau kamu membaca ya dalam kitab Yosua, orang Israel dan kitab Hakim-Hakim, ya. Orang Israel kalau mau mengasah ya mata bajak yang terbuat dari besi, mereka nggak punya fasilitas itu loh. Dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan orang Israel kalau mau mengasah mata pajak yang dibuat dari besi, mereka harus pergi ke daerah orang Filistin. Jadi teknologi logam untuk mengolah besi itu belum dikuasai oleh orang Israel, dikuasai oleh orang Filistin. Jadi mereka walaupun miskin tidak menghalangi mereka bekerja. Asal ada niat, kita bisa bekerja. Jangan tunggu ya alatnya lengkap baru kita mau melakukan tugas. Seperti ya waktu kita memulai perekaman, kita memakai handphone, kita nggak tahu cara yang terbaik merekam. Sampai perekaman yang pertama itu gambar videonya begini, maju mundur. Kamu kalau lihat di kanal kita, pembacaan Injil Markus yang sudah diberi subtitle, gambarnya begini. Ya, kemudian khotbah pada bulan Maret terakhir, ya, waktu kita mulai kebaktian direkam, itu mic-nya memang ada, tapi kabelnya tidak terpasang ke kamera karena tidak ada splitter. Jadi tidak tunggu sampai kita sempurna baru kita bekerja. Orang Indonesia mengatakan tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, kamu tidak perlu tunggu ya punya alat fitness yang lengkap. Kamu di rumah bisa push up, bisa lari-lari di tempat, sudah bisa mulai olahraga. Jadi kita bersyukur, ya pekerjaan itu pertama ada niat baik. Yang kedua, kita perlu rajin, langsung kita kerjakan. Nah, orang Inggris mengatakannya, do it now. Do it now. Kerjakan itu sekarang. Yang kedua, finish it soon. Ya, selesaikan. Jadi mereka ketika pergi menebang pohon, apa yang terjadi? Satu dari para murid, kita tidak tahu berapa orang, berteriak, wahai Tuanku. Nah, mereka menamakan diri mereka adalah hamba-hamba. Wahai Tuanku, dalam bahasa Inggrisnya, Adon. Ya, jadi Adon itu Tuan, bos. Mereka panggil Elisa, bos. Ya, wahai Tuanku. Jadi kapak yang jatuh ya, ke dalam air itu barang pinjaman. Artinya begini, kalau kita sehat, kita bisa bekerja. Kenapa kita bekerja ya? Dalam mujizat ini kita belajar bahwa Allah sampai detik ini dia masih bekerja. Allah hanya berhenti bekerja untuk menciptakan langit dan bumi, itu sudah selesai ya. Pada hari pertama sampai hari ke-6 selesai ya pekerjaan penciptaan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain itu masih terus Allah bekerja. Kalau kita baca ya, Tuhan Yesus ya dalam Injil Yohanes pasal 5, coba kita buka ayat 17. 5:17 Injil Yohanes. Ini satu ayat yang menjadi pelajaran rohani. Kenapa mujizat kapak mengapung ini kita pelajari di malam hari ini. 5:17 ayat ini tidak boleh tidak kita hafal. Mari kita baca sama-sama 2 kali ya. 1, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekali lagi,
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kalau Bapak bekerja, Putra bekerja, Roh Kudus bekerja, kita jangan sampai tidak bekerja. Jadi jelas ini pelajaran dari mujizat ini, di mana Allah ingin ya kita tahu Allah tetap bekerja. Nah, jadi waktu masalah ini terjadi, kita bersyukur ya, mereka sadar kalau ada masalah, jalan keluar dari masalah datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan kalau menolong kita, Dia punya hamba-hambanya untuk menolong kita. Jadi mereka tahu bahwa Elisa itu seorang hamba Tuhan, dan masalah yang terjadi ini hanya bisa Tuhan yang tolong. Kalau kita baca Alkitab, kenapa nama Tuhan yang kita sembah itu Yesus? Yesus artinya Tuhan Juru Selamat. Juru Selamat kalau bahasa sehari-harinya Tuhan penolong. Menolong kita dalam segala aspek kehidupan, bahkan menolong kita supaya tak masuk neraka. Makanya Yesus, tidak ada ya orang yang nama Allahnya Yesus selain Allah yang kita kenal di Alkitab. Kenapa Yesus? Dia menyelamatkan kita dengan menolong kita. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Tuhan adalah penolong. Jadi mereka tahu Tuhan akan menolong mereka, tapi melalui ya, tadi saya katakan zaman mujizat, Allah melakukan mujizat, ada agen. Ya, ada agen. Nah, mereka berkata, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Kenapa barang pinjaman? Kalau mereka punya uang, ya mata kapak jatuh, ya enggak apa-apa lah ya kan. Tinggal beli kan, toko bangunan berapa sih mata kapak itu? Enggak sampai 100.000 kan mata kapak. Kok mereka jadi khawatir? Tadi saya katakan ya, pada zaman itu besi sangat mahal. Jadi kalau mereka mau ganti, mereka nggak punya uang untuk membangun asrama saja, mereka tidak ada uang untuk membangun saja, mereka tidak punya kontraktor, harus tebang pohon sendiri, harus bangun sendiri, harus turun tangan sendiri. Jadi ini jadi masalah. Ya, kalau kita pinjam sama orang, harus dikembalikan. Jangan jadi orang pinjam tapi nggak balikan. Itu orang HK bilang apa? Kalau harimau pinjam babi sama kamu jangan harap dia kembalikan babi, karena babinya pasti kena telan. Ya, di dunia ini ada orang seperti itu ya. Karena ini hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Pinjam harus dikembalikan. Jadi waktu dikatakan, wahai Tuanku, itu barang pinjaman, tetapi berkatalah ya abdi Allah, kemana jatuhnya? Ini sangat bagus ya. Mereka punya hubungan yang harmonis dengan Elisa. Ketika mereka punya problem, mereka kasih tahu usulnya pada Elisa, dan Elisa mengiyakan, silakan tebang pohon. Bahkan Elisa diajak pergi pun dia ikut. Ya, saya rasa Elisa itu orang yang sudah tua, tapi dia rajin. Kalau kamu baca waktu Elisa dipanggil, dia itu sedang membajak loh, dengan 12 pasang sapi. 12 apa? Pasang sapi. Dia rajin, dan dia terus rajin waktu melayani. Jadi waktu para murid sekolah Alkitab itu pergi menebang pohon, dia pun ikut. Jadi waktu dikatakan kepada dia bertanya, kemana jatuhnya? Jadi tadi saya katakan, pohon-pohon itu sangat subur di tepi sungai Yordan. Jadi waktu mereka tebang, mata kapaknya jatuh di situ. Dan Elisa ditunjukkan. Ya, pada ayat itu dikatakan, orang itu menunjukkan tempat kepadanya. Nah, kemudian ini yang terjadi. Kemudian Elisa, dia mengambil sepotong kayu. Dan terus ya, kayu dilemparkannya ke tempat di mana kapak itu jatuh. Kita tahu ya, ada kayu yang berat seperti belian. Kalau kamu lempar ke air, dia tenggelam. Tapi kayu ini kayu yang bisa mengapung. Dan ini bukan karena Elisa itu pintar, bukan. Ada bagian Alkitab yang tidak ditulis di sini, yaitu Tuhan memimpin dia. Ya, kamu lihat ya, Elisa pernah ada makanan yang beracun, Tuhan pimpin dia suruh taruh garam. Kemudian begitu ditaruh garam, makanannya jadi tidak beracun.
itu mujizat, ya, bukan garamnya bisa menawarkan racun, bukan, tapi itu mujizat. Jadi di sini Tuhan memimpin Elisa ambil sepotong kayu, ini adalah dahan kecil, ya, dahannya diambil, kemudian Elisa melemparkan, ya, dahan yang mengapung itu, dan setelah dahan itu mengapung, kita melihat di sini kapak itu pun dibuatnya mengapung. Ya. Sayang sekali waktu itu tidak ada video, ya. Bagaimana kapak bisa mengapung, ini melawan hukum alam. Tadi saya katakan loh, mujizat adalah kuasa Allah didemonstrasikan melalui agennya, dalam hal ini Nabi Elisa, untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah mengatasi hukum-hukum alam. Ya, hukum-hukum alam ini seperti tadi saya bilang hukum fisika, bahwa logam besi, karena berat jenisnya itu 9, kalau jatuh di air, dia pasti tenggelam. Nah, kita tidak tahu persis, ya, berapa lama setelah batang pohon itu dilempar ke dalam sungai Yordan, kapak ini mengapung. Jadi setelah mengapung, Elisa memerintahkan kepada orang itu, ambillah. Dan orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi di sini masalah kapak yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Ini memberitahukan kepada kita, kalau ada sesuatu problem dalam hidup kita, kita harus mencari Tuhan dulu, yang senantiasa mau menolong kita. Nah, kalau kita amati lebih seksama dalam pasal 6, 2 Raja-Raja, ini ada 2 mujizat, ya. Mujizat pertama, Tuhan menolong kapak yang hilang itu bisa ditemukan kembali mata kapaknya. Kemudian dari ayat 8 itu ada serbuan, ya, dari raja yang super power itu dapat, ya, dikalahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Ya, jadi pelajaran rohani yang kita pelajari di malam hari ini, bekerjalah untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup, masih sehat, kita bisa bekerja. Ya, dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, orang yang mati dalam Tuhan Yesus itu berbahagia. Kenapa? Karena dia mati dan pekerjaan-pekerjaannya mengikuti dia. Jadi kalau kita bertemu dengan Yesus, memang pekerjaan baik kita tidak menyelamatkan kita, tetapi Tuhan, ya, sudah memberi kita pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan itu akan dia perhitungkan. Sekarang pertanyaannya, kamu sudah percaya Yesus, apa yang sudah kamu kerjakan untuk Tuhan Yesus? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, tadi saya sudah baca dalam Yohanes 5:17 yang kita sudah baca 2 kali untuk dihafal, Bapa Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang, dan kita pun, ya, seperti Tuhan Yesus harus tetap bekerja. Elisa adalah pekerja yang rajin. Kemudian kita lihat di sini, kita juga harus menjadi pekerja yang rajin. Kenapa? Karena bekerja itu suatu kehormatan untuk manusia. Dari bekerja itulah manusia hidupnya lebih baik daripada binatang. Kamu lihat, ya, binatang ada nggak membangun jembatan? Binatang ada nggak memproduksi buku? Binatang ada nggak memproduksi mesin-mesin? Kita seringkali bekerja, dan mesin sekarang bekerja membantu kita loh. Kita sekarang naik sepeda motor. Nah, sepeda motor itu ada 2 tak dan 4 tak. Kalau 4 tak, itu berarti 1 siklus pembakaran, pistonnya itu turun sekali, naik turun 4 kali. Ya, bolak-balik 2 kali. Jadi kalau kamu lihat RPM-nya sepeda motor, sampai 5.000 kamu gas, ya, 5.000 katakanlah begitu, ya, ekstrim sekali. Itu berarti pistonnya dalam 1 detik. 1 detik loh, dia bergerak 160 kali. Kalau kita detik ini kan 1 detik 2 kali kan. Tek, 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 tek. Kalau dalam sepeda motor, ya, balapan sampai RPM 5.000, dia bergerak berapa kali? Bolak-balik 80 kali begini loh. Cepat sekali. Artinya kerja kata Pak Jokowi. Kalau orang tidak kenal Yesus, dia rajin kerja. Sekarang kamu kerja nggak? Karena kerja itu adalah Tuhan berikan pada kita manusia. Tuhan itu roh. Dan dia ciptakan alam fisik ini, supaya alam fisik ini bisa teratur. Dia kirim Adam dan Hawa ke Taman Eden. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian, coba lihat, ya, esensi manusia.
adalah bekerja. Kalau kamu tidak bekerja, hanya nonton HP terus setiap hari. Cuk, 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 cuk. Bangun HP, 2 jam HP, tidur HP. Kerja nggak itu? Yang bekerja matanya, tangannya nggak ada hasilnya. Kejadian 2. Ya, coba lihat. Tadi saya sudah kirim banyak ayat. Ayat 15. 1-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan menjaga, memelihara taman itu. Kenapa? Karena Tuhan itu roh, Dia sudah buat dunia fisik untuk kita, dan dunia fisik ini harus kita lakukan kerja. Saya sekolah di teknik industri, ada sebuah mata pelajaran namanya Time and Motion Study. Belajar bagaimana ya gerak manusia dalam pabrik supaya geraknya efisien, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu lebih cepat. Kalau diatur ya dengan kamera, diamati bagaimana dia bergerak. Karena ya setiap pekerjaan itu terdiri dari banyak pekerjaan-pekerjaan kecil. Ya, jadi kalau kita sudah percaya Yesus, satu dari indikasinya kamu rajin. Kamu apa? Rajin. Gak ada orang yang percaya Yesus itu malas. Contohnya Musa. Sudah percaya Yesus, dari Musa ada 5 kitab Musa. Paulus sudah percaya Yesus. Dari Paulus dan Lukas hampir separuh perjanjian baru mereka tulis tuh. Rajin. Orang rajin mengalahkan orang pintar. Ya, kalau orang pintar mengatakan, otakku udah pintar ya, aku dengar saja. Dia nggak harus usah catat, dia nggak rajin. Dalam beberapa hari itu yang dia dengar sudah lupa. Gitu. Tapi kalau kamu rajin, begitu kamu dengar, kamu catat. Kamu catat, ya, kamu rekam, kamu review, kamu hubungkan dengan hidup sehari-hari, itu akan lebih bermanfaat. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, pasti indikasi kita rajin. Nah, ada beberapa ayat yang saya ingin kita baca bersama-sama dari sekian banyak ayat. Pasal 12 ayat 11. Roma, ini ayat yang paling disukai oleh pendeta Pang. Dia pernah berkhotbah dari ayat ini di gereja. Roma 12 ayat 11. Ini ayat yang tidak boleh tidak kita hafal. Nah, dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lebih literal, janganlah malas dalam bekerja, dalam bisnis, ya. Bersemangatlah dan semakin bersemangat layanilah Tuhan. Ini maknanya beginilah. Apa upah kita kalau kita sekarang melayani Tuhan? Upahnya apa? Sekarang kalau kita melayani Tuhan, kita belum dikasih upah loh. Ya, seperti misalnya Presiden Direktur BCA, dia bekerja untuk BCA. 1 tahun dia bisa dapat ya, katakanlah 50 miliar gajinya plus bonus. Dia sudah dapat. Kalau kita enggak loh, kita bekerja sekarang, upah kita nanti waktu Yesus datang kita dikasih upah. Dan sekarang apa upah kita? Melayani Tuhan. Artinya hari ini bisa melayani, besok masih hidup, masih bisa melayani. Itulah upahnya. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melayani. 12:11. Nah, yang paling banyak tentang jangan malas dan harus terus bekerja, itu kitab Amsal loh. Kita lihat juga Amsal sama, Roma 12:11, sekarang Amsal 12:11. Ya, jangan lupa ya. Pendeta Pang yang pernah berkhotbah dari Roma 12 ayat 11. Sekarang Amsal 12:11. 12:11. Mari kita baca 12:11. 1-3. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ya, jadi begitu banyak ayat Amsal yang sudah saya kirim. Nah, orang yang malas di kitab Amsal juga banyak ya perintah-perintah Tuhan supaya menjadi rajin. Gimana cara menjadi rajin ya? Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Jangan lupa ayat ini ya, 12:11, sekarang 6:6.
Hai pemalas. Jadi ada orang yang malas ya. Kenapa malas? Karena berdosa ya. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak ya. Walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut. Ya, semut. Saya pernah terkesima dengan semut. Jadi waktu saya diutus Tuhan melayani di Pontianak tahun 2005, saya diminta kembali oleh mantan majikan saya untuk membantu dia. Dan saya pergi membantu dia menyelesaikan sebuah kasus. Ya. Jadi saya rapat dengan pengacara di Singapura. Saya diinapkan di sebuah hotel yang paling tinggi di Singapura. Ya, hotel itu 70 lantai. Ya, namanya Equinox. Itu di City Hall. Ya, bangunan paling tinggi Singapura itu 72 lantai. Nah, saya pernah ajak istri saya dan anak saya dulu ya, makan di restoran di atas itu. Ya, namanya Equinox ya. Nah, saya diinapkan di executive floor dari hotel itu. Dan lantainya itu hampir 60 lantai ya. Jadi lantai eksklusif ya. Karena lantai paling tinggi itu 70. Dan saya lihat di hotel yang ya bintang 5 itu, begitu banyak makanan. Di antaranya adalah coklat. Jadi saya makan coklat itu karena ya coklatnya besar. Saya nggak bisa habiskan coklat itu. Dan saya letakkan di lantai 60 coklat di atas meja. Apa yang terjadi? Jadi waktu saya kembali ke kamar hotel, begitu banyak semut. Saya jadi kaget. Ini sudah lantai 60, ada semut. Ini mengatakan pada kita, kamu punya hotel 100 lantai pun semut akan sampai di situ. Dan dia tahu ada coklat. Orang Kristen disuruh belajar dari semut. Sekarang kalau kamu jadi orang Kristen, apa yang membuat kamu menarik? Kalau semut tuh gula kan, dia kalau ada gula pasti dia akan masuk. Ya, botol madu pun ya, saya pernah punya botol madu dan ya tutupnya tuh nggak tertutup rapat, kecil aja lubangnya, semua semutnya masuk ke dalam. Kalau kamu orang Kristen, yang menarik kamu ini kitab suci. Kenapa mereka bangun asrama? Supaya mereka bisa belajar kitab suci. Kenapa kamu rajin? Rajinnya orang Kristen memang rajin. Kalau nggak rajin mana ada Alkitab? Kalau nggak ada rajin mana ya pembacaan 1189 pasal itu bisa sudah di internet. Pasti rajin. Rajinnya apa? Dalam kitab suci kita harus rajin. Nah, dalam ya buku pujian juga harus rajin. Ya, sekarang kita sedang menyelesaikan ya pujian dalam bahasa Mandarin. Kita tidak puas hanya ada 400-an, bisa dikumpulkan, bisa lebih dari 600 dan 700. Nyanyian yang biblikal. Karena sekarang dibanjiri lagu-lagu karismatik yang nggak karu-karuan tuh. Jadi kita harus rajin. Kemudian jangan lupa kerajinan itu, tadi saya katakan bukti dari orang percaya. Amsal mengatakannya, pengkhotbah juga mengatakannya. Kenapa kita harus rajin? Selama kita masih hidup. Karena setelah mati, nggak ada lagi pekerjaan fisik yang bisa kita lakukan. Pengkhotbah 9:10. Apapun yang tanganmu temukan, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu, karena tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan atau pengetahuan atau kebijaksanaan di dalam kubur kemana engkau sedang menuju. Yesus ya, waktu dia mau mati, apa yang dia bilang? Sudah selesai. Bisa nggak waktu kamu mati kamu bilang sudah selesai? Ya jangan sampai sudah mau mati belum selesai. Kita minta sama Tuhan, pimpinlah kita. Ya, Paulus mengatakan sebelum dia mati, aku sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Nah, sekarang bagaimana? 1, rajinlah dalam membaca firman, rajinlah memuji Tuhan. Jangan sampai jadi orang Kristen. Tadi saya di gereja cukup kaget. Di zaman handphone ya. Saya minta mereka buka Alkitab. Dan mereka itu ketik loh, di search ya. Misalnya tadi saya minta buka Matius 28. Mereka ketik Matius 28. Search di mana Matius 28. Ternyata mereka nggak bisa buka dari indeksnya loh. Jadi harus dilatih. Ada beberapa yang bisa buka Alkitab. Beberapa dari mereka saya lihat kok di search loh. Padahal tinggal ya buka ya indeks nama kitab, pilih kitabnya dan pilih pasalnya, pilih ayatnya. Nggak bisa.
Saya jadi kaget. Ternyata anak-anak muda perlu dilatih rajin. Jangan sampai dikatakan kitab apa? Kitab Tawarik. Mana Tawarik ya? Oh, sebelum Wahyu. Ini kan konyol. Kamu harus hafal semua nama Alkitab. Di mana? Karena nama gereja kita gereja Alkitab. Kalau nggak hafal nama-nama Alkitab, ya seperti kita menipu diri kita sendiri. Menyanyi juga. Ya, jangan sampai kita nggak tahu lagu-lagu yang sudah diwariskan dari nenek moyang rohani kita. Kemudian rajin yang berikutnya, channel di YouTube. Ya, sekarang sudah saya rasa 1.400 video di situ. Kita tingkatkan menjadi 1.500, ya, tingkat terus. Dan itu menjadi satu ya, bukti bahwa kita rajin melayani Tuhan seperti Yesus dan para nabi. Kemudian jangan lupa, rajin yang berikutnya harus didelegasikan. Kalau saya hanya rajin dan beberapa orang rajin nggak cukup. Ya, kamu lihat di sini, murid-muridnya rajin, Elisa rajin, dan mereka semua rajin. Ya, saya sering katakan di gereja itu ada 5 lapis. Ya. 1, Yesus, 2, Rasul, 3, Timotius, 4, Timotius punya murid, dan murid Timotius harus punya murid. 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi bukan hanya bapaknya rajin, ibunya rajin, anak-anaknya pun semua harus rajin. Dan kita lihat ya, kerajinan itu adalah kunci ya dalam mujizat ini. Mari kita lihat di Perjanjian Baru beberapa ayat. Siapa yang rajin? Yesus rajin pagi-pagi dia sudah berdoa. Dan Yesus rajin melatih murid-muridnya. Yesus rajin melayani di seluruh tanah perjanjian. Dia sudah keliling berkali-kali loh, jalan kaki loh. Dari umur 12 tahun dia sudah jalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem itu 12 hari loh, bayangkan loh. Pendeta Pang pernah jalan kaki dari Pontianak, dari Kalbar ke Kucing. Saya nggak tahu berapa hari, coba tanya dia nanti. Jalan kaki berhari-hari. Ya. Dari, kalau nggak salah, Sukam dia jalan kaki ke Kucing. Kalau nggak rajin mana bisa sampai? Sudah sampai pulang lagi loh jalan kaki berhari-hari. Nah kita lihat ya, siapa yang rajin? Tuhan Yesus rajin. Dan kalau Yesus saja rajin, muridnya nggak rajin, nggak ada gunanya. Coba lihat siapa yang rajin. Tuhan Yesus rajin, Petrus pun rajin. Coba buka ya, dalam kitab Petrus, 2 Petrus 3, ayat 13-14. Saya bacakan ya, terjemahan literalnya dari KJV. Meskipun demikian kami menurut janjinya mencari langit baru dan bumi baru di mana berdiam kebenaran, karenanya yang saudara-saudara terkasih melihat bahwa kamu mencari hal-hal seperti itu, rajinlah agar kamu dapat ditemukan ya darinya dalam damai tanpa noda dan tidak bercela. Jadi kalau kita rajin dalam kebaikan, kita akan dihindari melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena tak rajin. Contohnya Raja Daud, orang pergi berperang, dia malas, dia tidak ikut berperang. Kemudian dia naik ke atas atap rumahnya, dia melihat Batseba dan berzina dengan Batseba. Jadi kalau kamu rajin dalam pelayanan, kamu akan dihindarkan dari jatuh dalam dosa. Petrus rajin karena gurunya Yesus rajin. Kemudian berikutnya, bukan hanya Petrus, Paulus. Ya, dari Paulus begitu banyak ya, seperti Roma 12 ayat 11. Ayat yang paling terkenal dari Rasul Paulus, Kolose 3:17. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3:17. 1-3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi kita lihat 3 ayat 17. Sekarang pindah lagi 3-2-3. 1-2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap jantungmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya begini loh, kalau kamu bisa bekerja, Tuhan yang kasih kamu kerja dan Tuhan yang akan kasih kamu semangat. Contohnya sekarang, kamu PJJ. Susah kan PJJ kan? Lebih susah. Dikatakan ada beberapa daerah akan dibuka sekolahnya karena membuat orang tua dan anak-anak stres. Tapi kalau kamu ya minta pertolongan Tuhan, kamu tetap bisa rajin walaupun PJJ. Ya, walaupun di rumah kebaktian keluarga,
Tuhan bisa kasih kamu tetap punya kerajinan. Karena apa? Setiap tugas yang Tuhan berikan pada kita, selama kita masih hidup, selama kita sehat, kita kerjakan itu seperti Yesus, rajin dengan sungguh-sungguh, ya, sepenuh lubuk jantung. Artinya konsentrasi full dalam mengerjakan sebuah tugas. Artinya begini, kalau kamu ya memainkan piano, jadilah pemain piano yang the best. Latihan ya. Kalau kamu misalnya ya menjadi murid, belajar sehingga nilai kamu top. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kamu jadi pelajar, kamu jadi pekerja, itu Tuhan yang suruh kamu di situ. Jadi kalau hanya pintar saja, tidak rajin, itu akan gagal. Karena sekarang ada racun kan? Work smart, don't work hard. Itu racun. Jadi kita bukan hanya smart, tapi juga harus hard. Smart, kenapa smart? Karena kita punya Alkitab. Kalau kita bekerja seperti yang dikatakan Alkitab, kita bekerja paling smart. Paling apa? Smart. Kalau kita bekerja seperti Yesus dan seperti Musa, seperti Elia, Elisa, kita bekerja paling keras. Hasilnya ada nggak? Ada. Ya, Elisa ini yang menarik untuk saya. Kalau di surga kita ketemu dia, Elisa, kamu kok rajin? Betul, saya rajin. Karena itu tanda orang lahir baru. Tapi ada satu hal ya, walaupun dia rajin melayani, rajin melakukan mujizat, tapi ada satu hal. Dia tidak pernah dipakai Tuhan menulis kitab suci. Ada nggak ya kitab suci yang ditulis Elia, Elisa? Nggak ada. Mereka hanya nabi yang berbicara, tapi tidak menulis. Mereka hanya nabi yang berkarya, tapi tidak menulis. Kenapa begitu? Dia orang rajin loh, Elisa orang rajin. Kenapa enggak? Karena Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan tidak suruh kita, enggak akan bisa kita kerjakan itu. Elisa orang rajin, tetapi dari Elisa enggak ada kitab yang namanya kitab Elisa, enggak ada. Ya, dia sangat rajin, membaca dengan 12 sapi. Ya, berarti dia punya banyak asisten ya. Mana mungkin satu orang handle 24 ekor sapi. Jadi kita berdoa gereja kita seperti ya 2 Raja-Raja 6, bukan hanya pimpinannya yang rajin. Ya, bukti kita rajin, ada buku nyanyian, ada hasil karya, dan jangan lupa ya, banyak gereja bisa berdiri. Ya, kita tidak main uang receh loh. Uang receh itu apa? Jutaan. Kita pohon sama Tuhan, kita punya uang raja. Uang apa? Uang raja. Ya, kalau Pak Jokowi nggak punya uang raja, dia nggak bisa bangun ibu kota baru. Jadi kalau kita hanya punya uang receh, sampai mati pun gereja susah berdiri. Kita perlu minta sama Tuhan uang raja. Ya, Tuhan kasih kita uang raja, baru bisa beli lahan, ya, kirim banyak orang, dirikan sebanyak-banyaknya gereja sebelum kamu mati, ya. Sebelum kamu mati. Jangan hanya punya uang receh, tapi uang apa? Uang raja, ya, uangnya presiden. Ya, kenapa Ahok bilang dia mau jadi gubernur? Kalau dia jadi gubernur, dia punya banyak uang untuk membantu orang. Ya, Ahok juga perlu uang raja. Kita juga perlu. Kalau kita hanya punya uang receh, forget about it. Ya, sampai mati pun nggak bisa. Ya, kita berdoa ya Tuhan mau memakai kita supaya dari ya hidup kita ya ada hasil ya, yang bisa memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau Allah yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa. Dan kami bersyukur di Alkitab, Engkau melakukan mujizat-mujizat yang mengatasi segala kuasa alam yang telah Engkau ciptakan melalui para agen, yaitu Musa, Yosua, Elia, Elisa, bahkan Tuhan Yesus melakukannya sendiri, dan para rasul. Ya Bapa, kami tahu pada zaman sekarang tidak ada lagi kami sebagai agen, tapi Engkau bisa melakukan mujizat-Mu secara langsung. Ya Bapa, tolonglah kami, dalam hidup kami bisa memberitakan Injil, dan orang yang percaya Yesus mengalami mujizat-Mu yang terbesar nanti, yaitu pada saat Yesus datang akan diberi tubuh yang mulia. Ya Bapa, tolonglah kami, selama kami masih hidup, sebelum kami masuk kubur, kami mau bekerja untuk menjadi korban hidup yang melayani Engkau seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang rajin
dan bersemangat dalam Tuhan Yesus. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus dan firman-Mu dan Roh Kudus menyemangati kami di dunia yang senantiasa bergolak ini, yang penuh dengan masalah. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang terakhir sebelum kita menerima doa berkat dari Pendeta Phan, kita akan menyanyi dengan berdiri nomor 218. Ku bersandar Tuhanku, 218. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi jantungku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar padamu sampai akhir hidupku, bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. 有平安中救救命，有黑暗有主同行，有危险就别保护，有天靠救主，靠耶稣度过今世。靠耶稣能行万事，无论这好险，没有幸福我救主。世界仍然站错，世界良书由聖經裡面受允許祝福。當然我主耶穌基督恩惠，天父上帝的慈愛，聖靈的感動與交通，常與眾弟兄們同在，從今時一直到主耶穌基督天一次再來。阿門。阿門。頌。阿門。阿門。向求每到山飛，讓上帝祝福大家。最後時間嚟唱祝師傅。